Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi atau kabar gembira seputar P3K Guru. Nah, di sini admin mendapatkan informasi terbaru terkait jumlah P1 atau yang sudah lulus passing grade yang akan diangkat menjadi ASN P3K di tahun 2023 atau formasi tahun 2023. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, mohon diabaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke kabar baiknya. Oke, berdasarkan pemaparan dari Bapak Andika, mungkin rekan-rekan masih ingat di mana admin juga sudah share sebelumnya bahwa masih ada tersisa P1 rekan-rekan ya. Dari 193.000 ada kurang lebih ya 131.000 yang diangkat di tahun 2000 formasi tahun 2022. Nah, sisanya diprediksi di tahun 2023 yang akan diangkat itu adalah 45.263. Ada 45.263 yang akan diangkat atau mendapatkan penempatan pada formasi tahun 2023. Ini rekan-rekannya. Nah, kami sudah mendapatkan salah satu Pemda juga yang sudah menyebutkan angka yang akan diangkat. Nah, kita cek bersama-sama. Nah, informasi di hari ini pada Rabu 10 Mei, kabar gembira untuk 6.141 guru honorer lulus passing grade P3K 2021. Semoga berhasil. Nah, ini dari salah satu Pemda rekan-rekannya. Nah, dari salah satu Pemda. Oke, kita cek bersama-sama apakah ini pemerintah daerah dari rekan-rekan semua. Sebanyak 6.141 guru honorer di Pemprov Jawa Timur atau Jatim lolos passing grade seleksi P3K 2021 belum diangkat menjadi P3K. Gubernur Jatim yaitu Ibu Kofifa Indar Parawansa mengusulkan kepada Menpan RB atau Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebanyak 6.141 guru honorer lulus passing grade tersebut diangkat menjadi P3K. Jadi jumlah yang tidak diangkat di Pemprov Jatim ada 6.000 lebih. Dan yang diusulkan juga untuk diangkat tanpa tes lagi yaitu 6.141 juga. Artinya ini sebanding rekan-rekan ya. Nah, selanjutnya kita lihat total formasi kebutuhan P3K tahun anggaran 2023 yang diajukan. Nah, ini sebanyak 8.024. Di antaranya, jadi ini usulannya 8.000 lebih. Dari 8.000 ini 6.141 guru P3K dan sebanyak 1.883 adalah non guru. Di mana terdiri dari 1.883 ini terdiri dari 1.133 kesehatan atau nakes dan 750 teknis. Ini disampaikan oleh Ibu Kofifa melalui keterangan tertulis di Surabaya pada Rabu 10 Mei. Nah, ini hari ini rekan-rekan ya. Kofifa menjelaskan, berdasarkan data Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, guru P3K di Pemprov Jatim lolos passing grade tahun 2021 8.588 orang. Baru diangkat sebanyak 2.047 yang sudah diangkat. Sehingga sisanya adalah 6.141 orang guru lulus passing grade yang menunggu ketersediaan formasi atau kebutuhan. Kita tuntaskan 6.141 guru yang telah lolos passing grade untuk diusulkan diangkat tahun 2023. Mengacu peraturan Menpan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2022, dinyatakan bahwa rekrutmen dilakukan dengan mekanisme prioritas. Nah, ini ya. Jadi ini masih mengacu, aturannya masih mengacu pada Permenpan RB nomor 20 tahun 2022, di mana itu diprioritaskan kepada yang sudah lulus passing grade di tahun 2021 atau P1 lah, seperti itu. Dengan urutan XK2, terus guru negeri, terus PPG, dan yang terakhir adalah guru swasta. Nah, jadi guru swasta ini tidak terabaikan rekan-rekan ya.
Dengan demikian, apabila tersedia formasi, seluruh guru lulus passing grade bisa diangkat sebagai P3K katanya. Kofifa menandaskan komitmen pengajuan guru menjadi P3K merupakan bentuk terima kasih teruntuk pahlawan tanpa tanda jasa yang telah mengabdi dan berjuang untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa. Kita teman-teman yang dari Pemprov Jati wajib berterima kasih ya. Sudah selayaknya berterima kasih kepada Gubernur Jatim yang telah memperjuangkan rekan-rekan untuk diangkat atau memperbaiki nasibnya ya untuk menjadi aparatur sipil negara. Terlebih, melalui perjuangan para guru selama 4 tahun berturut-turut, lulusan SMA atau SMK Jatim berada di peringkat pertama nasional, diterima perguruan tinggi negeri tanpa tes melalui seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP. Alhamdulillah rekan-rekan ya. Jadi ini Pemprov Jati katanya dia itu peringkat pertama nasional atau seluruh se-Indonesia. Alhamdulillah rekan-rekan ya. Terima kasih para guru sudah melakukan banyak ikhtiar membawa harum nama sekolah Jatim dan Indonesia. Jadi untuk Pemprov Jatim, alhamdulillah rekan-rekan di sana yang P1 ini diusulkan sebanyak itu juga dari 8.000 lebih yang sudah diangkat sudah 2.000 lebih sehingga tersisa ada 6.000 lebih tadi dan yang diusulkan juga sebanyak yang belum diangkat. Jadi kita berdoa bersama-sama buat rekan-rekan semua. Semoga di daerah lain juga seperti itu mengikuti jejak daripada Pemprov Jatim. Nah selanjutnya pada hari Minggu 7 Mei diinformasikan juga guru lulus PG optimis P3K 2023 berpihak kepada P1. Yakin Mas Nadiem penuhi janji. Nah ini ya. Guru lulus PG optimis P3K 2023 berpihak kepada prioritas 1. Keyakinan tersebut setelah Mempan RB bertemu Mendikbud bertemu Mempan RB, Menkeu dan Kemendagri. Nah ini juga kita sudah bagikan infonya. Ini kita dapatkan informasi langsung dari portal resmi daripada Panselnas, di mana pertemuan Mas Nadiem dengan 3 kementerian menjadi kabar baik bagi guru lulus PG. Heti masih ingat pernyataan Mas Nadiem di HUT ke-77 PGRI pada 3 Desember 2022 yang lalu bahwa ada 3 kebijakan yang ditempuh pada seleksi P3K guru. Ketiga kebijakan yang dimaksud adalah jika Pemda tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan. Nah, kita kemarin sudah share hanya 200 lebih ya, kalau tidak salah per 1 Mei yang diusulkan oleh Pemda. Dan ada janji dari Mas Nadiem bahwa pemerintah pusat akan melengkapi formasi tersebut. Harus sesuai kebutuhan. Yang kedua, Kemendikbud sudah berkoordinasi dengan lintas kementerian bahwa anggaran gaji dan tunjangan P3K tidak digunakan untuk kebutuhan lain. Bahkan tidak bisa digunakan untuk kebutuhan selain bidang pendidikan. Di sini anggaran P3K hanya untuk guru P3K tahun depan. Yang ketiga, anggaran P3K akan ditransfer kepada Pemda setelah guru honorernya diangkat. Nah, itu 3 kebijakan yang memang pernah disampaikan melalui pidato Mas Nadiem beberapa waktu yang lalu rekan-rekan ya. Kami yakin ketiga kebijakan yang sudah direstui Presiden Joko Widodo itu ikut dibahas dalam pertemuan 4 kementerian tersebut. Jadi semoga saja seperti itu rekan-rekan ya. Semua guru lulus passing grade yang jumlahnya ada 65.000 lebih ya yang P1, semoga semuanya mendapatkan formasi di tahun 2023 ini. Top up formasi oleh Pemda ini kata Heti menjadi kunci utama dalam seleksi P3K 2023 selain daripada anggaran. Sebab sampai saat ini guru lulus PG formasi 2022 masih was-was jika tidak terakomodasi di 2023. Kekhawatiran itu bertambah setelah Kemenpan RB mengungkapkan, nah ini, per 1 Mei usulan kebutuhan formasi P3K guru 2023 dari Pemda hanya 266.560. Sementara Kemendikbud Ristek menyiapkan kuota sebanyak 601.286. Jadi intinya seperti itu rekan-rekan ya. Usulan Pemda masih sedikit jika dibandingkan kebutuhan daripada yang dipersiapkan atau kuota kebutuhan yang dipersiapkan Kemendikbud. Mungkin inilah informasi yang dapat admin bagikan rekan-rekan ya. Admin tidak akan mengulang lagi informasi yang sudah ada.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.